Pendengar setia Radio Berita Klasik, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mempelajari firman Tuhan di pagi-pagi hari begini. Mari Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Liu Lilin. Kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita sampai di 2 Timotius pasal yang kedua. Surat Rasul Paulus kepada muridnya Timotius di yang kedua dan pada pasal yang kedua. Mari sebelum membahasnya dan membacanya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang pagi-pagi untuk mempelajari firman-Mu dan mohon berkat-Mu agar kami dapat mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Berkatilah akal budi yang Kau berikan pada kami, berkatilah hati kami juga, dan biarlah Tuhan kami menyambutnya dengan hati yang tulus ikhlas, dan kami sungguh-sungguh Tuhan ingin memahami kebenaran-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Mohon Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Lilin akan membacakannya. Ada 26 ayat seluruhnya. Oke, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil ialah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah,
Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar dan harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka dengan sabar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, 2 Timotius pasal yang kedua. Di pasal pertama dari surat kepada Timotius yang kedua ini, Rasul Paulus sudah menyampaikan bahwa dia sekarang ada di dalam penjara dan dia mau Timotius sungguh-sungguh mengobarkan karunia yang telah diberikan, karunia yang telah diberikan kepadanya melalui penumpangan tangan. Dan Rasul Paulus percaya apa yang telah dikerjakannya sampai dia ada di dalam penjara tidak akan sia-sia, karena Tuhan pasti akan memelihara semuanya. Dan Tuhan punya kemampuan, kuasa untuk memelihara semuanya itu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, adanya kita hari ini sebagai orang Kristen, dan dengan kita membaca serta mempelajari suratnya kepada Timotius ini adalah bukti bahwa Allah turut bekerja memelihara semua yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Nah, di pasal yang kedua ini Rasul Paulus berkata, karena dia sudah pesan di atas, oleh sebab itu dia berkata, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat, jadilah kuat dalam kasih karunia. Jadi kita betul-betul bukan kuat oleh kekuatan kita, tetapi kuat oleh kasih karunia. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Jadi jadilah kuat di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Kita selalu membutuhkan, mengharapkan kasih karunia dari Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, di ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. Jadi yang cakap mengajar orang lain, yang dapat dipercayai. Jadi dua ini. Nah, apa yang kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi itu maksudnya pengajaran, bukan ada pesan wasiat atau apa, tetapi pengajaran atau doktrin yang diterima oleh Timotius di depan banyak saksi itu percayakanlah katanya. Itu maksudnya diteruskan kepada nomor satu adalah orang yang dapat dipercayai. Lihat yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk melakukan rekrutmen. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau semakin sedikit orang yang rela menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, maka kita tahu masa depan kekristenan itu suram. Pasti masa depan kekristenan suram. Tetapi kalau banyak orang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, namun ngaco punya, nah ini
masa depan kekristenan lebih suram lagi gitu. Jadi banyak yang mau jadi hamba Tuhan tapi malah jadi hamba Tuhan yang tidak dapat dipercayai. Ya, itu akan jauh-jauh lebih membuat kekristenan jadi suram. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus minta kepada Timotius melakukan rekrutmen dengan dua patokan, yaitu orangnya dapat dipercayai. Berarti dari segi karakter, ini orang luar biasa. Ya, sudah lahir baru tentu, baru bisa dipercayai, sudah memiliki Roh Kudus di dalam hatinya dan memiliki karakter yang dapat dipercayai. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mau mencari karyawan, hal apakah yang paling utama Anda perhatikan? Yang nomor satu, pasti harus jujur. Bukan dia masalahnya berapa pintar, tetap sepintar apapun juga. Kalau tidak jujur, wah kita repot juga dengan yang macam begitu kan. Nah, oleh sebab itu jujur ya. Nah, jujur itu nomor satu, dapat dipercayai, ya, dapat dipercayai. Demikian juga Tuhan, Dia mau cari orang yang dapat dipercayai, itu nomor satu. Nah, barulah yang nomor dua, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini menyinggung atau ya mengenai skill, ya kepintaran dan kemampuan mengajar dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu masalah karakter. Dan yang kedua itu adalah masalah kemampuan, masalah kepintaran, masalah skill yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bisa mendapatkan dua kategori ini pada seseorang dan dia sungguh mau menjadi hamba Tuhan, maka ini adalah hal yang sangat-sangat indah. Ini adalah hal yang ya betul-betul ya diinginkan oleh Tuhan. Yaitu dapatkan orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. Orang demikian kalau direkrut dan mau menjadi hamba Tuhan, sungguh ya, untuk masa depan kekristenan di tangan orang macam begitu dapat kita yakini bahwa akan mantap. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ketiga katanya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik, ikut menanggung beban, ya, ikut berperanglah, ikut bertempur ya di medan tempur. Jangan duduk di markas, ya, tapi coba kita terjun ke medan tempur. Ikutlah menderita sebagai ya, seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa kekristenan di Indonesia kelihatannya tidak bertumbuh dengan baik adalah nomor satu, memang karena secara doktrinal banyak gereja yang ngaco. Ya. Karena gereja doktrinalnya tidak beres, sehingga menyebabkan jemaatnya yang lahir baru, yang diselamatkan persentasenya sedikit, bahkan ada gereja yang tentu tidak ada orang yang diselamatkan karena doktrin keselamatannya sudah kacau. Kemudian faktor yang kedua adalah gereja-gereja yang masih benar pengajarannya itu tidak melakukan pertempuran, mereka malah gencatan senjata. Jadi ya diam saja atau menganut satu faham bahwa ya dia tidak usik kita tidak usik dia. Ya tentu kalau kondisi demikian sama dengan gencatan senjata. Padahal ya kalau sejak zaman Rasul Paulus gencatan senjata, hari ini kita tidak menjadi orang Kristen. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya tentu kita harus sebagai prajurit yang baik dari Kristus kita memberitakan kebenaran. Ya, bukan tarik parang atau pergi ya pisau untuk nodong orang, bukan ya, tetapi kita melakukan penginjilan, kita memberitakan kebenaran. Itulah pertempuran yang Tuhan mau kita kerjakan. Jadi kita harus tahu, kita perlu ambil bagian di situ. Kita perlu melakukan itu terus menerus sampai Tuhan datang. Ayat yang keempat katanya. Di sini Rasul Paulus berkata tentang orang yang bekerja keras melayani Tuhan. Dia mengumpamakan tiga
3 kelompok orang. Yang pertama ini dia umpamakan orang Kristen seperti seorang prajurit ya, yang sedang berjuang ya, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menghayati kondisi seorang prajurit, sikap seorang prajurit, maka seorang prajurit yang sedang berperang hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mengikuti aba-aba dari komandan, ya. Mengikuti semua petunjuk dari komandan. Kalau itu perintah, ya, atasan tidak bisa dilalaikan. Jadi inilah prajurit Kristus. Prajurit Kristus tidak memusingkan hal apa-apa dalam kehidupan di dunia ini, karena tujuan utamanya hanyalah menyenangkan komandannya saja. Cuman ada satu tujuan, yaitu menyenangkan komandan saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah kita sudah menjadi prajurit Kristus yang menggembirakannya? Adakah kita mengarahkan semua perhatian kita kepadanya dan mendengarkan aba-aba komandan? Dan kalau di dalam hierarki jemaat lokal, adakah kita sebagai anggota jemaat yang sungguh-sungguh mendengarkan aba-aba dari gembala kita? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang prajurit yang baik, keinginan hati kita adalah untuk menyenangkan pimpinan kita, komandan kita. Itulah yang menjadi perhatian seorang prajurit. Nah, sekarang di ayat yang kelima, katanya seorang olahragawan, ya, seorang olahragawan ya, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, bukan seberapa hebatnya kamu gitu, tetapi kalau kamu ya hebat sih hebat ya, tetapi nendangnya bukan bola namun kaki orang terus ya, sebentar kena kartu kuning dan kemudian sebentar lagi dapat kartu merah ya, maka akan dikeluarkan dari lapangan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang Rasul Paulus tekankan dalam hal mengumpamakan orang Kristen sebagai olahragawan ini adalah stick to the rule ya. Jadi ini patuh pada aturan, patuh pada aturan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, engkau akan berhasil jikalau engkau patuh pada aturan. Kalau tidak patuh pada aturan, maka menang pun tidak indah. Ya, seperti ini barusan terjadi Indonesia lawan Arab Saudi ya. Saya membaca di koran ya, dari Bapak Presiden ya sampai pengamen, semuanya kecewa dan merasa bahwa wasit dari Uni Emirat Arab itu curang katanya ya, memihak pada Arab Saudi ya, karena masih ada kata Arabnya kelihatannya itu ya, maka ini sulit ya. Dan diherankan itu mengapa tidak pakai wasit dari Korea kah ya, dari India kah ya, atau dari Cina kah begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitulah ya, di dalam pertandingan aturan itu nomor satu diutamakan. Sebab apa? Kalau aturan tidak diperhatikan, bahkan terjadi ini ya, kesalahan di dalam menerapkan aturan pun ya, maka yang menang tidak mulia, yang kalah merasa dicurangi dan lain sebagainya. Itulah sebabnya di dalam melayani Tuhan pun kita harus tahu aturan ya. Aturannya bagaimana? Aturannya lalu jangan berkata kepada yang lain salah. Oh enggak. Di situ itu bukan aturan ya, itu bukan aturan. Karena di pasal 4 nanti justru Rasul Paulus berkata, yang salah nyatakanlah yang salah ya. Yang benar katakanlah yang benar ya. Kalau ada yang salah katakan bahwa itu salah gitu. Nah, lalu aturannya apa? Ya, aturannya jangan pakai kekerasan gitu ya. Jangan pakai kekerasan, jangan pakai intimidasi, tapi pakai argumentasi gitu. Jangan pakai otoritas, kuasa ya, kuasa pemerintah gitu. Nah, kalau pakai yang begitu ya jelas itu sudah menyimpang dari aturan berlogika ya, aturan berargumentasi, aturan dalam mendapatkan kebenaran gitu.
di dalam mendapatkan kebenaran itu harus ada kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan untuk mempercayai sesuatu. Kalau tidak, ya maka itu tidak akan mencapai kebenaran. Tetapi kalau menyimpang dari itu, lebih dari itu, lalu orang diintimidasi, lalu orang dilarang oleh pakai peraturan segala macam, ya. Lalu orang bahkan mungkin dianiaya. Nah, itu menyimpang dari aturan. Nah, kalau begitu tidak mungkin bisa sampai kepada kebenaran. Nah, kemudian ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 katanya, seorang petani. Nah, tadi pakai prajurit, terus pakai olahragawan, sekarang seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras, ya haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, sekarang Rasul Paulus memakai petani, yang diajarkan di sini adalah bukan kerja kerasnya saja petani, tetapi adalah yang pertama kali menikmati hasilnya, hasil usahanya. Ya betul ya. Kalau kita melihat orang lain sekarang ini hidupnya senang dan lain sebagainya, kita perlu renungkan ya. Mungkin sekian tahun yang lalu dia sudah berjuang dengan sedemikian seriusnya, sedemikian kerasnya dia telah berjuang, maka dia bisa sampai pada hari ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, artinya begini, ketika kita lihat petani betik buahnya, ya, wah satu keranjang begitu ya, buah, waduh ya. Nah, kita senang, lalu kita bilang, wah hebat ya, wah dia jadi kaya ini ya, buahnya banyak ya, tanpa kita menghayati atau tanpa kita memahami betapa pada waktu itu ditanam, pada waktu dicangkul, pada waktu tanaman itu diurus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seringkali di dalam melayani Tuhan, ya, ada orang juga yang melihat hamba Tuhan sudah berumur, ya, punya rumah dan lain sebagainya, punya mobil. Nah, dia baru jadi mahasiswa teologi saja, dia merasa, wah mengapa ya dia begitu kok saya tidak? Loh. Nah, Anda tidak tahu ya, mungkin 2-30 tahun yang lalu dia malah lebih parah kondisinya, tetapi dia telah bekerja dengan keras dan dia telah melayani dengan sungguh, dia telah menjadi seorang hamba Tuhan yang tulus, ikhlas, dan hari ini setelah 2-30 tahun Tuhan memberkatinya dan dia menikmati buahnya. Apa salahnya itu? Dan kamu baru mulai menanam sekarang, ya jelas belum dapat buah, ya pohonnya masih kecil, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Itu hal yang sangat pantas sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa saya, ya, bahwa jangan melihat orang yang sudah berhasil lalu mau gaya seperti dia sekarang ini, tetapi ingatlah ya, dia sudah menanam pohon mungkin 2-30 tahun yang lalu dan sekarang menikmati buahnya, sementara Anda baru mencangkul dan baru mau menanam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kondisinya berbeda. Jadi ini harus difahami oleh pelayan-pelayan Tuhan. Nah, di ayat yang ke-7, ya, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya, perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Rasul Paulus itu, yaitu ikut menderita sebagai prajurit, ya, bahwa engkau harus ini turut, ya, ambil bagian dalam peperangan. Dan apa yang dipercayakan di depan banyak saksi itu, apa yang telah didengar, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya dan yang cakap mengajar orang. Dan menderita sebagai prajurit, kemudian patuh pada aturan seperti seorang olahragawan, dan nikmatilah buah, nikmatilah hasil sebagaimana seorang petani. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikanlah apa yang kukatakan, renungkanlah, di dalamnya ada banyak makna. Tuhan akan memberikan pengertian kepadamu, tentu dalam segala hal itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sungguh hal yang sangat indah, yang patut disimak baik-baik oleh pelayan Tuhan, bahwa kita betul-betul harus berjuang seperti seorang prajurit berjuang, ya.
dengan gigih. Ya. Kalau berperang itu nggak bisa setengah-setengah hati, harus betul-betul gigih. Dan kemudian kalau kita melayani Tuhan juga harus pada aturan, ya, pada aturan, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar itu, tidak boleh mengancam orang, tidak boleh berpikir tentang kekerasan sedikit pun, melainkan pada argumentasi saja, ya, berargumentasi. Itulah yang Tuhan mau, dan kemudian kita boleh menikmati hasil seperti seorang petani. Dan di ayat 8 dari 2 Timotius pasal 2, di ayat yang ke-8, katanya, ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya, tidak boleh beritakan yang lain. Itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus, dan itu pula lah yang harus diberitakan oleh Timotius, dan itu pula lah yang harus diberitakan oleh kita, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit, ya tentu telah mati bagi dosa kita, dan bangkit untuk pembenaran kita di hadapan Bapa, dan ya yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Dilahirkan sebagai keturunan Daud itu harus, karena dinubuatkan demikian. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kemudian, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Oh ya, sekarang dia ada di dalam penjara. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena pemberitaan Injil, dia dibelenggu seperti seorang penjahat. Karena apa? Karena manusia-manusia yang berdosa, rupanya merasa dosanya masih sedikit, perlu menambahkannya sehingga melakukan kejahatan. Mereka keluar aturan dalam pencarian kebenaran, yaitu dengan kekerasan, dengan ancaman, bahkan memakai peraturan pemerintah untuk membelenggu orang. Nah, lihatlah apa yang terjadi pada Rasul Paulus, ya. Apa yang terjadi pada dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam sejarah kekristenan kita seringkali sudah bisa membaca banyak terjadi hal-hal yang menyedihkan, di mana pemerintah yang memihak kepada salah satu kepercayaan atau salah satu agama melakukan hal yang tidak terpuji, tidak mulia, tercatat di dalam sejarah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hanya kelompok Anabaptis di dalam sejarah gereja yang tercatat tidak melakukan kekerasan, hanya kelompok Anabaptis. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, baiklah kita melakukan segala sesuatu seturut dengan aturan dalam mencari kebenaran. Aturan dalam mencari kebenaran itu apa? Yaitu memakai akal budi, bukan memakai otot. Memakai argumentasi, bukan melalui pedang pemerintah, peraturan pemerintah, undang-undang dan lain sebagainya. Kelihatannya sangat cakep gitu, tetapi itu sebenarnya adalah tindakan yang mencelakai kebenaran. Karena jikalau kita mau mencari kebenaran, cinta kebenaran, kita harus berargumentasi, kita harus memakai akal budi, bukan memakai otot, bukan memakai pedang pemerintah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus, dia karena pemberitaan Injil harus menderita, dibelenggu, disegel tangannya, diborgol, dan seperti seorang penjahat katanya. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Sekalipun tangannya dibelenggu, namun dia memenangkan orang di penjara. Onesimus, itu adalah seorang budak yang lari dari Filemon sampai di Roma, bertemu dengan Paulus, atau mungkin di penjara atau di luar penjara, tetapi dimenangkan olehnya. Dan banyak orang di penjara mendengar Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pemerintah bisa membelenggu tangannya, tetapi tidak membelenggu
mulutnya sehingga Injil tetap diberitakannya dimanapun ia berada. Di ayat yang ke-10, karena itu aku sabar dan karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah, katanya ini ya, kita lihat mengenai dia menanggung sabar ya untuk orang-orang pilihan. Nah, ada banyak penafsiran tentang orang pilihan yang dimaksud oleh Rasul Paulus ya. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksudkan ini adalah orang-orang Yahudi supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena Rasul Paulus bahkan di dalam Roma dia berkata bahwa dia hingga rela terkutuk demi saudaranya sebangsa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang orang Yahudi pernah dipilih sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran dari sejak hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis tampil. Dan sesudah Yohanes Pembaptis tampil menunjuk kepada Yesus Kristus, sekarang orang pilihan adalah yang masuk ke dalam jemaat lokal. Itu adalah orang pilihan. Jadi kita adalah orang yang dipilih. Maksudnya Allah memilih Yesus Kristus. Allah memilih Yesus Kristus sejak dalam kekekalan. Dan barang siapa yang masuk ke dalam tubuhnya, percaya, bertobat dan percaya, kemudian menggabungkan diri ke dalam jemaat, itu tubuh Yesus Kristus, maka itu termasuk orang yang dipilih untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, dipilih. Ya. Dan orang yang terpilih, ya, kalau dia percaya dengan segenap hatinya akan mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus ya, dengan kemuliaan yang kekal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini ya, Rasul Paulus mungkin memaksudkan orang pilihan itu adalah orang Yahudi untuk di sini ya. Nah, kita lihat di ayat yang ke-11, karena benarlah perkataan ini. Nah, rupanya ini sudah merupakan perkataan yang sudah beredar di antara orang Kristen di gereja-gereja, yaitu ada perkataan-perkataan yang ya sudah dihafalkan ya. Kelihatannya ini semacam slogan, itu slogan orang Kristen yang bunyinya ya, katanya, jika kita mati dengan Dia ya, kita pun akan hidup dengan Dia. Betul sekali. Ini adalah kata-kata yang sangat benar ya. Jika kita mati dengan Dia, artinya jika kita dapat melihat bahwa diri kita mati bersama dengan Dia, jikalau kita dapat melihat bahwa Dia mati bagi kita, berarti kita mati dengan Dia ya. Dia mati bagi kita, kita pun akan hidup dengan Dia. Nah, orang yang mendapatkan keselamatan adalah orang yang mengaku dirinya orang berdosa, kemudian percaya bahwa Yesus telah mati baginya dan kini dia hidup bagi Yesus. Yesus mati baginya, ya. Yesus mati baginya, jadi dia melihat dirinya sebenarnya sudah mati dan sekarang dia hidup. Hidupnya adalah hidupnya Yesus Kristus. Nah, orang yang dapat melihat demikian, memahami kebenaran ini adalah orang yang mendapatkan keselamatan. Kemudian di ayat yang ke-12, jika kita bertekun, ya. Nah, bertekun ini adalah mengenai sesuatu yang kita kerjakan terus menerus. Bertekun itu artinya melakukan sesuatu dengan terus menerus. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jadi di dalam ketekunan ada hadiah. Hadiahnya adalah memerintah bersama dengan Dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bertekun, ya, maka kita akan ikut memerintah dengan Dia. Kita akan mendapat hadiah, kita akan memerintah dengan Dia. Nah, kemudian kalimat berikut, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ini Calvinis mentok di sini, ya. Kenapa? Karena katanya ini ya, one save always save ya, dan one point Calvinis juga mentok di sini ya. Rupanya Rasul Paulus berkata jika kita menyangkal Dia, ya tentu Dia akan menyangkal kita.
Oh, enggak katanya. Oh, itu sekali diselamatkan sudah. Nah, di sini jika kita menyangkal dia. Kita tidak tahu di antara 1 juta orang apakah ada 1 orang yang menyangkal dia atau tidak. Itu bukan masalah jumlah, ya, sama sekali bukan masalah jumlah. Tetapi dengan ditulisnya ayat ini berarti ini ada peringatan bagi orang percaya yang mungkin bisa menyangkal dia. Dan di sini pakainya kita lagi, kita, ya. Jika kita menyangkal dia, ya, dia akan menyangkal kita. Berarti dengan kata lain jangan menyangkal dia. Dengan kata lain bahwa kemungkinan menyangkal dia itu bisa, gitu, bisa, ya. Jadi bisa menyangkal Tuhan nggak? Oh ya bisa. Nah, kalau menyangkal dia apakah masih tetap akan diselamatkan? Oh tidak, dia akan menyangkal kita. Dia akan menyangkal kita. Kalau kita menyangkal dia, ya dia akan menyangkal kita. Ini sudah jelas di sini dikatakan. Kemudian ayat 13, jika kita tidak setia, ya, jika kita tidak setia, jika kita menyangkal dia, kita tidak setia. Dia tetap setia. Dia tetap setia katanya. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oh, aneh. Dia tetap setia. Jadi kita menyangkal dia, apakah dia tetap setia lalu kita tetap akan diselamatkan? No. Ya. Dia setia itu sifatnya. Nah, Allah tidak pernah berubah setia. Ya, bahkan Lucifer tidak setia pun Allah tetap setia. Dia setia apa? Ya, dia Allah yang setia. Dia setia akan janjinya, dia setia pada firman-Nya, sehingga Lucifer tetap akan dihukum, gitu. Karena Allah setia, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita harus dapat membedakan sifatnya dan sikapnya, ya. Sifatnya itu tidak pernah berubah, sedangkan sikapnya, ya, kalau kita menyangkal dia menyangkal kita, sudah bilang begitu. Tetapi kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Dia Allah yang setia, dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang setia. Tapi bukan setia menyelamatkan kita, setia menghukum kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Mengapa? Ada dikasih tahu alasannya. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena setia itu sifatnya, gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Kemudian di perikop yang berikut katanya, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Ini kepada siapa? Kepada jemaat, ya. Pesankanlah sungguh-sungguh, mengajarlah dengan serius, ya. Karena hal itu sama sekali tidak berguna. Kalau bersilat kata tidak berguna, melainkan mencari kebenaran, ya. Mencari kebenaran. Maksudnya begini, ya. Kita tahu sekali ini orang mau berargumentasi mencari kebenaran, atau ini orang berargumentasi hanya mau bersilat kata saja. Kita tahu, ya. Dari mana? Ya, dari sikapnya yang seperti mau kelahi misalnya. Oh, ini sudah ini sudah jelas bahwa ini orang bukan mau cari kebenaran. Lihat aja itu gayanya kayak orang mau berkelahi, gitu, ya toh. Nah, kita bilang ini orang bukan mau cari kebenaran. Nah, kemudian, ya, sikap berargumentasi yang tidak mencari kebenaran adalah sudah nyata-nyata lawan bicara kita benar, tetapi kita sengaja tidak mengakui itu. Nah, ini juga sikap yang tidak tulus, gitu. Tidak bagus. Kalau memang omongannya benar, kita harus bilang, oh itu benar. Saya sering mengatakan kepada orang-orang, ya, kalau itu kebenaran, siapapun yang sampaikan kita bilang itu benar, ya. Walaupun orang sinting yang sampaikan, kalau memang benar, gitu. Kalau Anda lagi mobil stop di perempatan ini lampu lalu lintas, lalu ada orang gila bilang ini, merah stop hijau jalan, merah stop hijau jalan. Lalu Anda merah stop hijau jalan nggak? Ya, kita merah stop hijau jalan. Bukan masalah dia ini orang gila, gitu. Lalu kita, ini orang gila yang mengatakan gini. Lalu sekarang saya mau kebalikannya, saya merah jalan, hijau stop, gitu. Nggak bisa, ya. Nah, kalau kebenaran ya kebenaran, gitu. Biar siapapun yang menyampaikannya. Nah, kalau kita mempunyai konsep demikian, maka kita adalah orang yang cinta kebenaran. Ya, bukan masalah siapa yang mengajarkannya. Oleh sebab itulah mari kita berargumentasi untuk kebenaran, bukan berargumentasi untuk keegoisan kita, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya, karena tidak berguna itu semuanya kalau hanya mau bersilat kata, malah mengacaukan orang yang mendengarnya, orang baru, orang yang belum mengenal kebenaran, kacau, ya. Mereka mendengarkan orang Kristen kok jadi tidak tulus dalam mencari kebenaran, gitu.
Nah, kemudian di ayat yang ke-15, kelihatannya ada sedikit kesalahan penerjemahan di sini ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Nah, benar sampai di sini. Kemudian yang berterus terang memberitahukan perkataan kebenaran itu. Nah, ini yang berterus terang ini yang tidak ada ya. Nah, di dalam bahasa aslinya itu adalah bunyinya begini ya. Orto orto ortotomaunta katanya, ton logon tes aletheas. Jadi ini ortotomonta ini ya adalah kalau diterjemahkan secara literal itu memotong dengan lurus gitu ya. Kayak memotong, ini kelihatannya Rasul Paulus lagi pikir dia memotong kulit karena dia ini adalah pembuat tenda. Jadi memotong dengan lurus gitu, dengan benar gitu ya. Memotong dengan benar. Di King James Version itu penerjemahannya bilang ini ya. Ini katanya ini rightly dividing the word of truth ya. Maksudnya memilahnya dengan tepat gitu, gitu. Ya, rightly dividing the word ya. Sedangkan di ini New International Version dia menerjemahkannya katanya correctly ya, handle the word of the truth ya. Correctly handle. Nah, di sini malah diterjemahkan yang berterus terang ya, memberitakan. Sebenarnya yang menghandle ya kebenaran dengan benar gitu ya. Yang menafsirkan kebenaran dengan benar, yang menghandle ya, yang memilah-milah ya, kebenaran dengan benar gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang pelayan Tuhan ya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, betul ya. Dan kita sebagai pelayan yang tidak perlu malu, tentu kita mesti belajar dengan baik ya. Bukan serampangan, kita harus belajar dengan baik. Belajar itu perlu ketekunan ya. Belajar itu perlu usaha yang keras. Belajar itu ya memang melelahkan. Tetapi demi kebenaran, demi supaya kita menjadi alat yang efektif, maka kita perlu belajar terus gitu. Sehingga kita dapat menjadi seorang pekerja di hadapan Tuhan yang tidak usah malu ya. Yang tidak usah malu karena kita sudah berjuang sedemikian rupa. Jadi di hadapan Tuhan kita nanti berdiri, kita telah melaksanakan apa yang patut kita laksanakan. Kita telah menjadi ya seorang yang sungguh-sungguh berusaha untuk melayaninya dengan baik, yang tidak usah malu, yang dapat memilah-milah kebenaran dengan tepat gitu ya, rightly dividing the word ya. Ya, jadi ini yang secara correctly katanya, secara tepat menghandle ya, ini firman kebenaran, secara tepat menghandle firman kebenaran. Jadi sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus belajar sedemikian rupa. Belajar background, belajar bahasa asli, belajar ya berbagai pengetahuan, menambah sejarah, arkeologi dan lain-lain sebagainya agar dapat menjelaskan firman Tuhan secara benar. Nah, tetapi katanya hindarilah ya omong kosong ya. Ini hamba Tuhan harus menghindari omong kosong. Omongan yang tidak ada guna gitu, yang tak suci, lebih lagi gosip-gosip ya. Jangan sampai menjadi penggosip. Apa yang belum pasti jangan dikemukakan. Jangan sampai menjadi seorang yang menyampaikan hal-hal yang bohong ya, yang hanya menambah kefasikan. Di sini dikatakan hanya menambah kefasikan. Nah, perkataan mereka ini yang omong kosong dan yang omongan-omongan yang tak suci itu akan menjalar seperti penyakit kanker. Ya, penyakit kanker ini Dr. Stephen, anak saya, baru bisa menjelaskannya secara medis ya. Katanya penyakit kanker itu menjalar ya ke seluruh tubuh, dan saya sudah sering melihat dan ikut melayani ya, hamba Tuhan banyak juga sudah pernah melayani orang-orang yang sakit kanker ya, dari hal kecil ya
tumor kecil sampai menjadi tumor yang besar, mengganas, ya, sampai seluruh tubuh sepertinya dimakan habis, gitu ya. Nah, inilah omongan yang kosong dan yang tak suci itu bisa seperti itu. Di antara mereka termasuk di sini malah disinggung dengan menyebut nama, ya, Himeneus dan Filetus, ya. Himeneus dan Filetus, supaya Timotius betul-betul ya ini mencamkan ini orang ini, ya, yang banyak menggosip, ya, yang banyak melakukan hal-hal yang tidak beres. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang Rasul Paulus konsisten dengan pengajarannya bahwa apa yang salah nyatakan salah, apa yang benar nyatakan benar. Jadi di sini malah dia menyebut nama orang, Himeneus dan Filetus. Ini orang yang berbahaya, yang telah menyimpang dari kebenaran, ya, menyimpang dari kebenaran mereka. Berarti ini kacau, ya, menyimpang dari kebenaran. Apakah mereka masih tetap akan diselamatkan setelah menyimpang dari kebenaran? Oh, kelihatannya sih tidak begitu, ya. Nah, hanya mereka yang percaya one saved always saved, ini Himeneus akan masuk surga dan Filetus, ya. Tetapi kalau saya pikir tidak, kalau dia menyimpang dari kebenaran. Ini bukan masalah jatuh ke dalam dosa berzina, ya, bukan dosa perbuatan, tetapi kebenaran, menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, katanya. Dengan demikian merusak iman sebagian orang. Nah, pengajaran doktrinnya kacau, ya, kacau. Jadi masalah menyimpang dari kebenaran ini adalah masalah doktrinal yang menyimpang, ya, di sini. Tetapi katanya dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah, ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Himeneus dan Filetus menyimpang dari kebenaran, dan dia mengajarkan sesuatu yang salah. Kebangkitan kita telah berlangsung, katanya. Dan Rasul Paulus di sini berkata bahwa Tuhan meletakkan, ya, meterai atas orangnya, yaitu mengenal siapa kepunyaannya. Dengan apa? Ya, siapa kepunyaannya? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Kesesatan itu seringkali berbarengan dengan kejahatan. Anda lihat, oleh sebab itu kita tahu bahwa denominasi yang melakukan kejahatan itu biasanya secara doktrinal menyimpang. Jadi kalau doktrinalnya menyimpang, maka behaviornya, ya, sikapnya, tingkah lakunya juga menyimpang. Jadi tidak ada keharmonisan antara sikap dan sikap dan doktrinnya, ya. Dia harmonis sekali dengan yang doktrinnya salah, perbuatannya juga jahat, biasanya begitu. Nah, kemudian ayat 20, ya, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk hal-hal yang mulia, dan yang kedua, yang terakhir katanya untuk hal-hal yang tidak mulia. Dan di sini katanya kita harus dapat menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat agar kita menjadi perabot rumah yang mulia, yang kudus, ya, dipandang layak untuk dipakai, untuk disediakan bagi pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus di sini mengajarkan bahwa Tuhan tidak menetapkan kita, nasib kita sepenuhnya sudah begitu, ya. Tidak, ya. Itu pengajaran Calvinis yang sudah berkata bahwa ini sudah ditakdirkan, ya, sudah ditakdirkan. Jadi pengajaran Calvinis yang predestinasi itu sama dengan doktrin Islam yang ditakdirkan. Jadi dipredestinasikan itu sama dengan sudah ditakdirkan. Jadi padahal firman Tuhan bilang tidak demikian, ya. Jadi bahkan kita tidak ditakdirkan untuk menjadi, ya, misalnya tukang sapu gereja. Kita ditakdirkan, ya, tidak ditakdirkan itu. Kita bisa berjuang supaya kita menjadi pengkhotbah di gereja, bukan tukang sapu di gereja, gitu. Jadi di sini dengan cara apa? Yaitu jikalau kita menyucikan diri kita, maka kita, ya, bisa menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menyucikan diri kita. Mari kita membereskan diri kita
secara karakter. Tadi karena di bagian depan sudah dikatakan Tuhan mencari orang yang nomor satu dapat dipercayai. Nah, berarti kita harus betul-betul ya membersihkan diri, membentuk diri kita supaya kita memiliki karakter yang terpuji, karakter yang kudus, karakter yang mulia. Nah, kemudian kita belajar masuk sekolah teologi yang benar, yang alkitabiah. Kita belajar di situ, belajar segiat-giatnya supaya kita cakap mengajar orang lain. Nah, jadi ada dua ya, dapat dipercayai itu secara karakter kita baik, dan kemudian cakap mengajar orang lain, memiliki skill, memiliki pengetahuan, kemampuan ya, memiliki kemampuan untuk mengajar orang. Jadi kalau tidak tahu kebenaran, mengajar orang dipimpin masuk lubang ya, orang buta menuntun orang buta. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ya, kalau kita berusaha supaya kita layak di hadapan Allah, kita menyucikan diri, maka kita akan menjadi perabot rumah untuk ya pekerjaan yang mulia. Nah, caranya bagaimana? Di sini dikasih tahu tuh caranya menyucikan diri itu bagaimana? Jauhilah nafsu orang muda, katanya. Wah, nafsu orang muda. Ini ya, nafsu orang muda yang bisa bikin orang hangus ini ya. Tentu yang dimaksudkan di sini ini adalah nafsu seks ini ya. Hati-hati dengan itu ya, nafsu orang muda katanya. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani ya, dengan hati yang murni. Nah, jadi kita harus hindari nafsu orang muda. Hati-hati masalah lawan jenis ya, karena itu seringkali membuat orang hangus ya. Dan kejarlah hal-hal yang benar, yang adil, yang kesetiaan, kasih, ya, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni ya. Jadi kita mesti dapat melihat orang yang masih tulus, yang melayani Tuhan dengan baik, dengan para petualang rohani sekarang ini yang mendirikan gereja untuk mencari untung ya. Ini ada Pendeta Daniel Arianto, ini saya punya ipar, dia pergi ke ini daerah PRJ di situ ada sedikit urusan mobilnya katanya, dan baru kemarin dia kasih tahu saya, dia kata ketemu dengan seorang yang jual ini onderdir mobil di situ. Oh, dibilang ada satu pendeta ya, ini yang jual onderdir itu, ada satu pendeta datang kepada saya bilang, percaya Tuhan Yesus kamu akan kaya katanya. Oh, dia bilang, masa benar? Nah, oh ya, percaya Yesus kamu akan kaya. Ini pendeta yang ngaco ya. Pendeta yang ngaco itu ya. Untung ya Pak Daniel Arianto kasih tahu, enggak begitu katanya, enggak begitu ya. Tidak ada di dalam Alkitab janji percaya Yesus akan kaya. Oh, banyak pendeta yang mengajar demikian. Banyak pendeta yang mengajar demikian. Yang ngaco itu ya. Nah, katanya ini ya, kita harus dapat melihat ini hamba Tuhan yang masih mempunyai hati yang murni, dengan yang cuman ini cari semangkok nasi gitu ya. Yang melayani perut sebenarnya bukan melayani Tuhan. Kita harus dapat mengidentifikasi mereka dengan benar ya, dengan baik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, nah caranya yang lain lagi supaya kita menjadi perabot rumah yang untuk ini dipakai di tempat yang mulia. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari katanya, soal yang dicari-cari yang bodoh dan yang tidak layak ya. Jadi jangan mencari-cari soal kan ya. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran ya, hal menimbulkan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar ya, tidak boleh bertengkar. Ada ini setiap kali kalau seminar ini, peserta seminar bilang kepada saya, Dr. Suhento Liao, pengajaran Anda begitu benar, mengapa Anda tidak datangin itu ya pendeta anu, dan kasih tahu mereka. Wah, nanti itu bukan caranya begitu ya. Kalau mereka mau dengar, mereka sudah dengar, tapi bukan caranya saya pergi ke tempat dia, mesti kasih tahu dia, marahin dia, mengajar salah. Wah, nanti bisa jadi bertengkar, sementara saya tidak boleh bertengkar gitu ya. Jadi hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jadi kita menyampaikan apa yang kita tahu
benar, dan biarlah orang yang cinta kebenaran bisa menyimak dan ya bisa menerima kebenaran, bukan dengan cara kita datangin dia kemudian menunjuk kesalahannya, ya tidak, ya nanti terjadi pertengkaran. Tapi kita harus ramah terhadap semua orang, ya harus cakep mengajar, sabar, ya. Jadi kita ramah terhadap semua orang, ya. Secara doktrinal misalnya saya berbeda dengan Pak Pariaji, saya berbeda secara doktrinal. Tapi kalau dia datang ke Grafe, ya saya akan mengajak dia, mari Pak makan, Nah itu nggak apa-apa gitu ya, karena secara ini pengajaran firman Tuhan, ya kita harus ramah terhadap semua orang, ya ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan katanya nih, dengan lemah lembut, ya cakep mengajar, ramah terhadap semua orang, cakep mengajar, sabar, ya, dan dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan, ya, supaya ya, sebab katanya semakin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, bagaimana kita bisa menjadi perabot rumah yang mulia? Nah, kerjakan semua itu dengan baik. Dan dengan demikian katanya mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi kalau kita sabar, kita mengajar dengan telaten, dengan sungguh, dengan hati nurani yang murni. Nah mungkin ada orang yang Tuhan memang kasih kesempatan bagi dia untuk bertobat, bisa dipimpin, dan mereka bisa dilepaskan dari ikatan iblis, ya, dari jerat pengajaran yang salah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau tulis melalui Rasul Paulus untuk mengajar kepada Timotius. Tuhan, kami lihat itu juga pengajaran bagi kami. Terima kasih. Biarlah kami dapat menjadi pelayan-Mu yang baik, yang semakin baik dalam hidup kami, dalam pengabdian kami kepadamu. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.